Sebenarnya pekerjaan suami saya itu tukang jagal sapi dan kambing di pasar. Nak Maira. Jadi kami banyak punya koleksi itu. Ucapnya lagi sambil tersenyum. Nah, ini daging-daging yang ada di pasar. Sepasang suami istri itu tertawa. Humaira ikut tertawa karena ingin mencairkan suasana. Maaf ya Jeti bikin kalian ketakutan. Tukang jagalan. Ucap Bu Asri merasa lega. Yang lain juga ikut merasa lega. Memang wajah-wajahnya serem-serem banget, ya. Ucap Sandi. Wajah bapak itu karena memang di tempat kerja mereka nggak pernah senyum. Kerja di tempat seperti itu kan harus fokus karena banyak barang-barang yang tajam. Belum lagi mesin-mesinnya. Maaf ya, Nak Humaira, cucu nenek cinta Jeti ketakutan seperti itu. Ucap ibu itu. Humaira menerima nampan yang diberikan oleh ibu pemilik kontrakan dan mengucapkan terima kasih. Lalu Humaira mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat sepasang suami istri itu terkejut. Oh ya, Pak, Bu, maaf, tapi kok Bapak dan Ibu langsung tahu ya kalau Maira itu sedikit syak dan terkejut melihat koleksi pisau Bapak. Padahal Maira nggak ngomong langsung ke Bapak dan Ibu. Kok tiba-tiba aja Bapak dan Ibu seolah tahu apa yang tengah dipikirkan oleh kami. Kami ini sudah tua. Kadang-kadang dari gestur tubuh saja, kami tahu apa yang sedang dipikirkan oleh orang lain. Ungkap si ibu tersenyum. Setelah sepasang suami istri itu kembali ke rumah mereka, barulah Cinta, Axel, dan Axel mau keluar dari punggung Khalid. Kenapa kalian takut? Anak-anak. Tadi kalian dengar sendiri kan? Kakek sama nenek tadi memang tukang jagal sapi. Tukang jagal sapi itu apa? Ma, tanya Axel. Ya, Jeti kakek dan nenek itu kerja di pasar nyembeli sapi, kambing. Jeti memang wajahnya seram begitu. Tapi sebenarnya mereka baik hati. Betul enggak? Humaira? Tanya Eliza pada Humaira. Humaira cuma mengangguk pelan. Memeluk Cinta dan mengusap punggungnya perlahan berharap bahwa semua ketakutan-ketakutan itu hanyalah sebuah perasaan yang bodoh saja. Ya udah. Gimana kalau kita jalan-jalan hari ini? Gimana, Mas? Ajak Cinta sama anak-anak, sama Bu Asri, Atun, Hasanah, Sri, juga Humaira. Kita ke mall. Belanja-belanja. Boleh juga. Gimana? Setuju. Setuju, Pak. Tapi jangan potong gaji. Ya, Pak. Teriak Atun paling kencang. Khalid dan Eliza tertawa. Mereka membantu Humaira membereskan segala sesuatunya. Mencuci piring dan mengembalikan beberapa perabotan pada tempatnya semula. Kemudian Humaira dan Cinta berpamitan kepada bapak dan ibu pemilik kontrakan. Sepasang suami istri itu tersenyum. Mengangguk pelan dan melambaikan tangan. Berdiri di ambang pintu sambil memandangi Humaira dan Cinta tak ada hentinya sampai kedua mobil itu melaju meninggalkan sebuah gang sempit yang tak jauh dari tempat kantor Khalid berada. Mereka memilih sebuah mall tak jauh dari tempat itu agar tak jauh berputar-putar dan kembali tepat waktu ketika sudah kelelahan. Eliza mengajak suami dan keempat orang asisten rumah tangganya beserta Cinta dan Humaira masuk ke dalam sebuah mall yang khusus menjual pakaian anak-anak. Axel, dan Cinta tampak duduk di sebuah sofa panjang. Memilih untuk menunggu orang tua mereka tanpa mau ikut campur atas pilihan-pilihan. Sekali waktu Eliza, Humaira, dan Khalid membawa beberapa potong pakaian dalam hanger pelangi, lalu menanyakan apakah mereka setuju dengan pakaian itu. Jika tidak, mereka akan menggeleng dan menunjukkan ibu jari mereka ke bawah, tapi jika setuju mereka akan menunjukkan dengan kode ibu jari yang ke atas. Khalid, Humaira, dan Eliza benar-benar melihat mereka sebagai anak-anak yang irit bicara, tetapi merasa geli karena tingkahnya. Eliza dan Khalid bahkan memberikan banyak pakaian untuk Cinta. Model-model aneka rupa mulai dari gaun, pakaian untuk hari-hari, rok tutu, kaos kaki, sepatu, topi, aksesoris kacamata. Eliza juga memberikan beberapa untuk Axel dan Axel. Karena Khalid bilang Axel dan Axel sudah begitu banyak memiliki koleksi, Jeti tak perlu diberikan terlalu banyak dan Eliza pun setuju akan hal itu. Ya Allah, Pak Khalid, Eliza, sudah cukup ini semua.
Sudah terlalu banyak. Bagaimana Maira akan membalas kebaikan Pak Khalid dan Eliza? Ucap Humaira meremas tangan Eliza dengan perasaan panik. Tenang aja, Humaira. Enggak dipotong gaji kamu. Kok? Oh ya, gimana uang 2 juta yang dikasih sama Mas Khalid? Tanya Eliza sambil memilih beberapa gaun lagi untuk Cinta, tetapi Humaira berusaha mengembalikannya pada gantungan-gantungan yang ada di hadapannya. Sudah cukup. Jangan tambah lagi. Ini sudah terlalu banyak. Ucap Humaira sambil kerepotan membawa paper bag ukuran raksasa yang bahkan melebihi wajahnya. Keluar dari butik yang menjual aneka pakaian anak-anak itu, Khalid dan Eliza masuk ke dalam sebuah ruangan di lantai keempat. Mereka bermain wahana permainan yang memuaskan. Berbeda dengan wahana permainan yang pertama kali diajak oleh Khalid. Wahana permainan ini bisa dinaiki bahkan oleh orang-orang dewasa sekalipun. Atun, Hasanah, Bu Asri, dan Sri naik bom-bomca. Mereka bertabrak-tabrakan. Mobil-mobil besar yang memiliki warna-warna cerah itu memang nampak eye-catching di mata beberapa orang. Cinta, Axel, dan Axel terkekeh melihat asisten rumah tangganya tampak beradu. Sementara Humaira sekali waktu mencuri pandang pada Khalid yang terlihat dingin terhadap istrinya sendiri. Eliza merasa bahwa Khalid sedikit menjauh beberapa hari belakangan. Eliza tak curiga kalau Khalid tengah curiga akan hubungannya bersama Rudolf. Eliza pikir saat itu Khalid sedang memiliki banyak pikiran akan pekerjaan di kantornya dan hal-hal lainnya. Setelah puas bermain-main, Humaira minta undur diri mencari musola. Sementara Eliza masih ingin berbelanja bersama anak-anaknya dan keempat orang asisten rumah tangganya. Ya udah, Mas, sana kamu anterin Humaira ke musola. Biasanya ada di sisi kiri mall. Titah Eliza. Kamu lagi gak mau salat? Tanya Khalid pada Eliza. Eliza menggeleng dan melambaikan tangan begitu saja. Khalid kadang-kadang tak habis pikir. Nggak apa-apa, Pak. Saya cari sendirian aja. Nanti saya susul. Bilangin sama Eliza jangan kemana-mana. Di lantai ini aja. Cinta juga mau salat, Bu. Rengek Cinta. Udah. Cinta. Kamu sama kami aja. Enggak kah? Cinta mau salat sama ibu. Nanti kita ketemu lagi, ya. Karena Axel dan Axel memaksa, akhirnya Cinta tak jadi ikut salat. Padahal ia ingin menemani ibunya. Humaira juga tak enak hati untuk menerima tawaran Eliza agar Khalid mengantarkannya untuk mencari musala. Udahlah, Pak. Nggak apa-apa. Maira nggak apa-apa. Beneran. Bapak pulang aja. Itu temenin Eliza sama yang lain. Pria kulkas 16 pintu itu bergeming. Wajahnya menatap fokus ke arah ponsel. Tubuh mungil Eliza tampak berjalan dengan cepat mencari kesana kesini musala. Akan tetapi, karena itu kali pertama ia datang ke mall, ia sedikit kesulitan. Humaira bahkan bertanya kepada para petugas yang berjaga. Mereka menunjukkan ke sisi lainnya gedung. Berjalan cukup jauh dan terengah-engah. Khalid lalu mengambil sebuah keranjang dorongan di depan swalayan, lalu menaikkan Humaira di sana seperti seorang anak kecil yang kelelahan. Humaira merasa malu dan meronta-meronta, tetapi Khalid menempelkan telunjuk di atas bibirnya. Diam, atau kalau tidak aku akan dituduh pencuri anak-anak untuk dijual. Apa kau mau seperti itu? Humaira terdiam, menyembunyikan wajah malunya karena dipandangi beberapa orang. Dari balik kerudung hitamnya, ia lalu melipat tangan di depan dada. Setelah Khalid berhenti mendorong, mereka tiba di sebuah musala dengan pintu berwarna merah. Khalid membantu Humaira untuk membukakan pintu itu, lalu tertegun sejenak. Rasanya aku tak pernah diperlakukan seperti ini oleh Mas Chandra. Gumam Humaira dalam hati. Beberapa orang sudah menyelesaikan salat mereka dan tampak bertabrakan. Khalid mencoba melindungi tubuh Humaira yang mungil di antara kerumunan orang-orang yang mencoba untuk berebutan keluar. Memangnya ada apa? Sih, kok buru-buru banget sampai nabrak-nabrak? Orang gak punya sopan santun sekali. Ucap Khalid. Suaranya terdengar dengan jelas dan membuat beberapa pasang mata tak suka melihat hal itu. Tetapi Humaira mencoba menenangkannya.
Sudahlah, Pak. Namanya juga tempat umum, pasti akan tertabrak-tabrak. Saya nggak apa-apa. Bapak nggak salah juga. Ya, itu. Nanti saya salah. Ucap Khalid masih berdiri di belakang pintu berwarna merah. Humaira masuk ke dalam tempat wudhu. Lalu beberapa menit kemudian sudah masuk ke dalam musalah dan mengenakan mukena yang selalu ia bawa kemana-mana. Khalid memandangi dari kejauhan Humaira yang sangat khusyuk berdoa. Berbeda sekali dengan istrinya. Lalu, hatinya mulai membanding-bandingkan dan berusaha untuk menepiskannya. Ayolah, Khalid, tak baik membanding-bandingkan istrimu dengan wanita lain. Tapi bagaimana, aku tak bisa menghentikannya. Gumam Khalid di dalam hati. Setelah Humaira menyelesaikan salatnya, ia terkejut melihat Khalid yang masih berdiri di belakang pintu merah. Bapak enggak salah? Tanya Humaira. Khalid menggeleng. Lagi PMS. Jawabnya asal. Humaira terkekeh. Sebenarnya ingin menasehati. Tetapi pikir Humaira saat itu bukanlah ranahnya untuk menasehati Khalid. Salat aja, Pak. Enggak tahu umur orang sampai kapan. Ucap Humaira pendek, singkat, dan jelas. Tetapi membuat Khalid sedikit tertawa karena kalimat-kalimat yang diucapkannya. Ia berjalan di belakang Humaira. Humaira nampak kebingungan mencari Eliza. Setengah jam mencari, Khalid berhasil menemukan Eliza karena Eliza mengirimkan pesan. Ia terkejut melihat istrinya yang tampak sedang sibuk di salah satu tempat yang menjual perhiasan. Mas, sini deh. Bagus-bagus banget perhiasannya. Ucap Eliza tersenyum. Khalid duduk di sebelah Eliza dengan perasaan tak menentu. Sementara asisten rumah tangga mereka tampak terpukau. Kalian pilih-pilih juga. Tapi jangan yang mahal-mahal. Ya. Beneran nih, Bu. Iya, beneran. Wah, nyonya besar kita memang baik banget. Akan tetapi, sepertinya keempat orang asisten rumah tangga itu sangat enggan memilih. Udah, nggak apa-apa. Kok, tolong cariin beberapa cincin dari emas putih. Anggap aja kenang-kenangan dari kita. Eliza tampak melambaikan tangan memanggil Humaira, tapi Humaira malah sibuk memeluk Cinta saat itu walaupun sudah diajak berkeliling. Entah mengapa Cinta masih terlihat murung. Sayang kenapa? Sayang gak suka diajak jalan-jalan ke sini. Apa mau pulang aja? Cinta menggeleng dan minta digendong. Humaira berusaha menempelkan punggung tangannya di kening Cinta, tetapi tampaknya tidak panas. Humaira lalu mencium Cinta, tersenyum melingkarkan tangannya di leher. Mungkin Cinta masih memikirkan ayahnya. Gumam Humaira dalam hati. Axel dan Axel menunjukkan permainan dalam layar tab yang selalu mereka bawa kemana-mana, tetapi Cinta sepertinya tak tertarik. Cinta kenapa ya? Tante Maira, kok kayaknya sedih betul? Apa gara-gara kemarin? Gara-gara neneknya yang kita tambokin pakai raket nyamuk? Tanya Axel dengan lugunya. Humaira tertawa mengenang kejadian kemarin. Perasaannya campur aduk. Ada sedih, kecewa. Namun, ada lucunya juga melihat si kembar yang berusaha untuk melindunginya dan Cinta. Tante sama Cinta gak apa-apa, kok. Makasih banyak ya. Mungkin Cinta kelelahan. Namanya juga baru pindahan, kan? Tante, kenapa ya? Om yang ada di samping rumah tante itu aneh banget. Ucap Axel akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Padahal biasanya Axel pelit untuk bicara sama sekali. Persis seperti Khalid, ayahnya. Tadi kan nenek sama kakek sudah jelasin kalau nenek dan kakek itu kan tukang jagal sapi dan kambing di pasar. Jadi mungkin pikir kalian mereka serem ya, padahal baik hatinya. Iya sih, Tante Maira. Tapi, gimana ya? Ucap Axel tak mengerti untuk menjelaskan kalimat apa yang harus ia utarakan. Axel dan Axel akhirnya menyerah karena lagi-lagi Humaira berusaha untuk menenangkan mereka dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Doain saja ya semoga Tante Maira dan Cinta betah tinggal di sana. Dan semoga Allah melindungi dan tidak ada terjadi sesuatu yang aneh-aneh. Amin, Tante.
Kedua bocah kembar itu mengaminkan dan mengusap wajahnya dengan kedua telapaknya yang kecil dan mungil. Eliza lagi-lagi memanggil Humaira, meminta wanita itu untuk memilih sebuah cincin. Akan tetapi, Humaira menolak. Wanita itu bahkan membisikkan sesuatu di telinga Eliza. Aku lupa meletakkan di mana cincin yang sudah kamu pinjamkan ketika acara arisan. Oh, Bu Asri sudah kembalikan kok waktu kemarin kamu pemeriksaan. Kan gak boleh ada logam-logam di badan kamu. Sebenarnya Mas Khalid sudah lepasin semuanya. Jadi kamu jangan khawatir, ya. Oh, syukurlah kalau begitu. Humaira akhirnya merasa lega. Ah, lega banget rasanya. Liza, kalau cincin itu hilang, aku takut harus ganti rugi. Aku nggak punya uang buat ganti rugi cincinnya kan. Pasti mahal-mahal harganya. Udah nggak apa-apa. Ayo, sini pilih. Nggak usah. Beneran. Udah, beli sana. Ditawarin rejeki malah ditolak. Ucap Khalid sedikit ketus. Mas, jangan gitu dong. Humaira itu kan temen aku. Iya, tapi dia lelet ngabisin waktu. Tinggal pilih aja satu, terus dipakai. Udah kan kelar, bisa pulang. Lagian udah mau sore nih. Keliling-keliling terus emangnya nggak capek apa. Maaf ya Humaira, Mas Khalid memang kadang-kadang ngomongnya nggak bisa dikontrol. Ucap Eliza. Ah, nggak apa-apa. Maira nggak apa-apa kok, Liz. Ucapnya tersenyum. Apa yang dikatakan Khalid memang benar. Humaira memang terkesan lelet padahal mungkin dalam pemikiran Humaira. Humaira tak ingin begitu banyak berhutang budi kepada Eliza dan Khalid. Belumlah masalah uang kontrakan dan segala kebutuhan yang terpenuhi. Kini Eliza sudah mau memberikannya cincin. Humaira tak bisa menerimanya. Tetapi Eliza tetap memaksanya memilihkan sebuah cincin dengan mata seperti berlian yang sempurna. Ini bukan berlian, ini cuma cincin emas putih biasa. Kamu pakai? Ya. Anggap aja tanda kenang-kenangan dari aku. Ucap Eliza akhirnya tersenyum sambil memandang jari jemarinya yang lentik. Begitu cantik. Hasanah, Atun, dan Sri memamerkan cincin yang diberikan kepada Eliza untuk mereka. Wah, kita sekarang cantik-cantik banget. Makasih ya. Nyonya Eliza baik banget. Makasih ya. Nyonya Eliza. Keempat orang asisten rumah tangga itu memeluk Eliza dengan erat. Menamatkan doa-doa baik. Sementara Khalid hanya memandangi istrinya dari kejauhan. Aku heran. Di satu sisi dia seperti ini, di satu sisi seperti itu. Maunya apa? Pura-pura baik di hadapan semua orang padahal sudah berselingkuh di belakang suaminya. Oh, Eliza, kamu benar-benar tak tahu malu. Seorang wanita yang sangat licik. Setelah makan dan puas berkeliling mall, tepat jam 8 malam. Khalid dan Eliza mengantarkan Cinta dan Humaira pulang. Mereka melambaikan tangan dan berjanji akan lebih sering mengunjungi Humaira dan Cinta. Cinta sudah berganti pakaian. Humaira memeriksa jendela dan pintu. Entah kenapa sejak kejadian tadi pagi, Humaira lebih memilih untuk berhati-hati. Ia bahkan menyiapkan alat setrum yang dibelikan oleh Eliza untuknya sewaktu-waktu jika diperlukan. Kau harus menggunakan ini. Ucapan Eliza terngiang di telinga Humaira. Wanita itu meletakkannya di samping bantal, lalu mulai memanjatkan doa. Terdengar suara gemeretek sesuatu yang dicungkil. Jantung Humaira berdebar-debar. Ia menyambar ponsel dan juga alat setrum, duduk berjaga-jaga. Seraut wajah tertangkap jelas di mata Humaira. Wanita itu panik. Lalu Bersambung.